Nah, sekarang kita belajar komedi. Bukan belajar lah ya, ngebahas komedi. Kenapa personal-personal ini pengen terjun ke dunia stand up komedi? Apa karena emang pengen jadi artis? Apa emang pengen menuangkan keresahan atau gimana? Mulai dari Sultan. Jadi Bang, aku tuh mulai dari kelas 1 SMK tuh udah sering disuruh maju ke depan untuk baca. Angkat kaki gak? Gini? Enggak Bang, Nggak gitu? enggak. Untuk baca Bismillah. hadis tapi ini ya terjemah. Oh, terjemahan. Ah. Awalnya baca tuh kan siap sholat ya Tuhan, Oke. disuruh sama guru. Dan dari situ udah mulai berani nih, kan ngomong tuh di ini apa baleting nih di sekolah kan. Dari itu kan udah mulai berani. Habis itu ikut-ikut kayak kemarin tuh pernah lomba debat ya Tuhan. Itu cuma ingin latih public speaking aja. Habis itu ada stand up nih, daftar. Dan darah komedi ini salah satunya dari ayah. Ayah. Pernah ini yang kami ingat Ayah Jojon apa? ayah kami guru Bang. Iya, Guru. Gak akan bercanda kan, kita komedi nih. Ya. Nah, pernah kayak nih. Ini duduk sama kawan ayah lah. Tiba-tiba ayah ngejokes tentang Tanah Abang. Oke. Dibilang kayak nih. Ayah punya tanah. Bukan, dia kan ngejokes ke kawannya. Saya punya tanah di Jakarta, Tanah Abang katanya. Cuma belum dikasih untuk saya tak beli nggak dikasih. Di situ kan, oh ada nih jiwa-jiwa komedian, turunlah ke kami Bang. Oke. Habis itu kayak kemarin tuh pernah duduk sama ayah kan di warkop itu kan. Kawan-kawannya tuh ngelucu, jokes bapak-bapak itu. Tapi kayak lucu gitu lah. Dari situlah mulai komedi, public speaking satu, habis itu komedia. Jadi ini untuk melatih lah. Nulis gak? Nulis Bang. Di sekolah nulis? Di sekolah nulis Bang. Iyalah, kalau nggak di video. Menurut Sultan nih, Sultan sendiri tipe komedian yang seperti apa? Kalau kami sendiri storytelling, Bercerita. bercerita Bang. Punchline-nya ada? Flat. Ada. Oh, flat. Ada tapi belum masuk apa? Orang tuh banyak yang belum paham. Oh, belum. Oh, orang yang belum paham. Enggak paham. bukan paham ya nah. Belum masuk, belum bisa membawa suasana itu. Kalau bahasa Bang Bocil belum ngebadanin kali dia. Ya. Gitu ya. Jawa, Jadi dimana raga, dimana? jadi satu jiwa dua raga. Pernah lihat gak satu jiwa dua raga? Muge kan ada raga di belakang. Punchline tuh. Udah. Ada lagi gak? Cerita. Sementara sampai itu aja Bang. Oh, ntar kita gilir lagi, kasih ke Bang Rian. Sikat. Interogasi begal. Pegal. Kalau saya kenapa terjun ke stand up komedi padahal udah Kita tanya dari awal dulu. Kenal stand up pertama kali tahun berapa dan siapa dan bagaimana? wah udah lama banget itu 2010? 2012 kayaknya atau 2012? pas masuk SMA. Oke. Jadi ada temen kelas ngajak ikut stand up. Tapi saya nggak pede aja saat itu, belum pede. Oke. Tapi zaman itu udah suci-sucian udah ya? Udah mulai suci kan Udah dari ya? 2011 ya. 2011. Cuman saya ngikutin aja suci dari season 1 sampai sekarang, cuman nggak berani tampil aja dulu. Oke. Komedian favorit siapa? Ridwan Remin. Kenapa? Kenapa? Karena mirip-mirip sama saya ya. Banyak loh ini, dari beberapa orang yang gue wawancara tuh Ridwan Remin termasuk banyak. Karena referensinya. orang tuh pengen nyindir, tapi nggak berani. Komedi sarkas nih. Iya, lebih ke itu, Oke. lebih ke nyindir memang, lebih suka ke sana. Sampai gaya penulisannya ditiru atau gimana? Nah, untuk masalah penulisan, emang saya dari dulu suka nulis ya. Suka nulis. Ada Di sekolah cita-cita, juga? iya dari SMP suka nulis. Kalau ada teman Di minta, tembok-tembok orang suka nulis Enggak. ya? Kalau zaman dulu kan oh pernah kayaknya nulis puisi-puisi gitulah, di Bateili gitu. Rian was here. Di meja, Rian love Nabila.
Tapi kan ada kan zaman-zaman itu. Ada. Di mana aja nulis. Iya. Nulis. Pokoknya apa Toilet, yang toilet iya umum, toilet sekolah. di kamar mandi kan, di tembok kamar mandi. Iya, toilet sekolah paling banyak tuh ya. Iya. Jangan-jangan pas sekolah bawa pahat selalu kan? Pakai spidol sih. Iya. Jadi kalau nulis emang udah ada bakat dari SMP. Terus kenapa ambil stand up? Karena cita-cita saya pengen jadi aktor Aktor. dari dulu. Emang seberapa bisa berakting? Wah, Kalau di challenge sekarang bisa nggak? bisa dong. Oke. Premisnya adalah datang ke rumah orang bertamu tapi dia merasa rumahnya sendiri. Sok Dan kenal, yang sok punya- dekat. Dan yang punya rumahnya diusir, misalnya gitu. Jadi langsung nih, Langsung lah. acting. Ya kan acting. Kok siapa? Hayati. Ini film. Apa? Film apa? Jadi- Pandersik apa judulnya? Van der Sar. Jadi Sebelum pergi ke kapal. Itu siapa ya Van der Sar ya? jadi saya Zainuddin. Oke, kurang lebih begitu. Berarti arahnya Rian nih dia pengen berakting. Pengen Karena kalau berakting. kita bicara acting berarti kita bicara act out di Act out, benar, di komedian benar. tuh act out. Act out, benar. Nah, pantesan dia banyak ya premis act out. Iya, benar. Oke, terjawab lah tuh tentang act out. Act out ya. Karena Ridwan Remin sendiri termasuk minim act out. Minim act out sebenarnya. Jadi Gaya penulisan emang ya membantu lah ya. Bagi Nah, kita pemula tuh membantu. kalau gaya Ridwan Remin emang harus betul-betul bagus di penulisan. Pura-pura nge-vape. Act out. jadi, Rasanya dulu. jadi kalau saya bisa jadi dua orang yang berbeda dalam satu show. Bisa mau act out, bisa dong. Gemini Ya. memang. Ah, ya, Gemini. Bisa sarkas bisa. Bisa. Oke. Berarti mulai stand up itu atau mulai lomba itu baru pertama kali ini? Baru sebulan lah nih Iya, mulai stand up. Berarti setelah belajar sekian puluh tahun lewat media baru punya keberanian tuh sekarang ya? Iya. Atau merasa diri siap ya? Bener, jadi bukan lebih ke belajar ya. Niat untuk belajar stand up nggak ada. Cuman ada. karena ada bakat untuk acting tadi, Acting. kayaknya mulai dari dunia stand up oke nih. Oke. Berarti kapan-kapan kalau kita bikin short movie bisa? ya? Wah, Cocok ya? cocok. Setuju ya? Setuju. Pemeran utama Sultan. Ntar sama-sama kita bikin storyboardnya dulu cerita Iya. tentang apa ya kan? Benar. Film-film pendek aja 2-3 menit gitu. Benar. Tapi ceritanya dapat gitu. Benar. Berarti nge-YouTube nonton segala macam, lihat stand up itu di situ. Ada komika favorit dari luar nggak? Dari luar negeri? Luar negeri nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti Ridwan Remin. Iya. Oke, siap. Di komunitas sendiri di kantor ada nggak stand up? Jadi kemarin sebenarnya gini, awal mula saya kenapa bisa terjun ke stand up karena dipaksa oleh bos saya. Jadi nggak tahu Saya nonton nggak nih kira-kira? kalau nonton terima Harus kasih nonton kan, harus. feeling ya, iya. Terima kasih banyak Pak. Pak Bos. Gara-gara memang awalnya saya terpaksa, akhirnya saya bisa dan semoga Saya bisa terbiasa. Akhirnya saya menikmati ya. Iya. Jadi kebetulan di tahun 2022 kemarin ada lomba stand up. Sebelumnya nggak pernah ada, iya. Di Hari Uang Kementerian Keuangan Aceh, tiba-tiba ada lomba stand up dan ya seperti banyak kantor ya ikutlah, harus ikut berpartisipasi semua. Ikut. Dan kebetulan awalnya ada 3 orang yang ditunjuk, tapi yang dikirim cuma video saya. Oke. Dan alhamdulillah menang. Itu skala Aceh apa skala nasional? Aceh. Aceh. Karena di komunitas apa perpajakan ya atau akuntansi apa, kan Kementerian ada tuh komunitas Kementerian gitu juga. Keuangan, Stand Up Indo Kementerian Keuangan, ya, Kemenq. Itu lumayan gede ya. Ya, Maksudnya udah banyak orang mulai terjun ke stand up gara-gara di kantornya ada komunitas stand up ya. ya benar. Stand up sendiri atau komedi sendiri bagi Rian tuh apa sih? Kalau menurut Punya arti tersendiri gak? kayaknya saya nggak tahu kalau masalah kata-kata seperti itu ya. Atau yang berdampak Suka buat visi. atau yang berdampak ke kehidupannya Rian nih. Kalau Komedi itu. saya tuh nggak tahu kenapa ya, teman-teman saya tuh
kalau ketemu orang baru tuh selalu ngomong kayak gini. Kita baru kenal tapi seakan-akan kita kayak udah setahun kenal. Oh. Dan dia selalu bilang kayak kalau dekat saya tuh ada Nyaman. Ini laki nih, aura ini. positif lah. Ini laki nih yang bilang. Nggak, kebanyakan cewek sih. Jadi wah banyak, Nabila, Oke. Cut Putri. Gila Putri. Satu. Jadi berarti orangnya easy going. saya lebih gampang berbaur ya. Gitu ya. Gampang menyesuaikan lah. Karena perantauan juga ya. Jadi Perantauan, kita harus iya benar. harus berbaur sama Berbaur. berbagai macam orang juga. Iya, kalau nggak bisa hidup kita Ya. di dunia luar Aceh ya. Setuju. Haikal, Haikal, ayo. Gimana? Haikal kan kalau kita lihat segi penulisannya full teknik nih. Ya, kalau kita lihat dari beberapa beat yang dia bawain emang concernnya terhadap teknik gitu. Sementara premisnya bisa dibilang sebenarnya premis-premis sehari-hari, nggak terlalu berat-berat banget. Tapi karena dibalut dengan teknis, jadi terlihatnya emang kompleks. Bagi bukan peminat atau pelaku stand up, agak rumit sebenarnya dipahaminya mungkin. Ya, gimana tuh Kak? Itu sebenarnya udah kebiasaan. Kebiasaan. Dulu malah aku stand up nggak kayak itu. Nggak kayak gitu. Nah, Haikal sendiri sebenarnya anak lama nih, dari 2000 berapa Kak? 2016. 2016. Termasuk senior yang terbuang nih. Nggak senior juga, emang anak-anak random aja. Random. Karena awalnya nggak sengaja juga, Bang. Lihat momentumnya lagi rame-rame gitu. Ya, suka Ya. tes. Ya. Termasuk tes CPNS. Kalau lomba sendiri udah berapa kali ikut? Lomba ada beberapa kali, Bang. Ada 5 atau 6. Wah. Pokoknya 7 lah. Berarti jam terbang udah lumayan lama ya. Ya, lumayan ada kok lomba-lomba. Dan selalu juara 2. Oke. Oh, Nggak selalu selalu juara 2. Terkutuk bukan tuh? Enggak ya? Kayak aku bentar lagi masuk timnas nih. Awalnya emang gak sengaja juga masuk stand up. Enggak sengaja kenapa tuh? Mulai dari SMA. Hmm. SMA tuh jadi ada pelajaran bahasa Indonesia. Hmm. Lagi bahas bab anekdot saat itu. Oke. Anekdot itu di KBBI kalau nggak salah, Ya. cerita yang lucu dan menggesankan. Oke. Nah, jadi kan kami di setiap murid itu disuruh buat tulis cerita-cerita lucu. Terserah lah, yang penting Ya, lucu. ya. Dibawakan ke atas panggung, atas kelas itu. Iya. Depan kelas, atas kelas, di atasnya. Turun kau. Enggak, di depan maksudnya. Udah, yang lain bercerita. Ada ya beberapa yang lucu. Oke. Nah, giliran Haikal nih. Nama Haikal kan paling bawah. Ya. Terakhir dipanggil lah. Ku cerita kurang lebih kayak mana? Aku nih Haikal. Ya. Aku jalan-jalan, tiba-tiba kakiku jadi 5. Oh. Aneh kayak itu, nggak ada struktur. Absurd, Kayak ya. Zawin lah gitu kan. Iya. Pokoknya kawan ketawa. Ketawa. Sampai sepak-sepak meja. Saking Apa bahasanya? Dok. Ya. Udah keluar ginjal lah tuh. Terbahak-bahak. Nah, di situ ada kepuasan tersendiri mungkin. Oke. Kita buat cerita kita dengan hasil otak kita, terus kita lemparkan ke kawan-kawan, ternyata lucu. Hasil buah pikiran kita. Fiksi ya? Fiksi. Iya, jatuhnya. Nah, yang kita keluarkan tuh ketawa orang. Jadi, mak ada hasil situ, ada feedback. Oke. Yang Dari dibiasakan dari Ridwan penonton. Remin juga? Gaya Enggak, penulisan? kalau enggak udah enggak kurang. Enggak. Apa? Aku lebih ke komika favorit Pras siapa? Teguh. Oke, Pras Teguh. Nih sama kayak dia nih berarti. Ya, Iya, Pras Teguh. satu Ya, aku suka komika yang satu kubu ekspresif. nih. Overacting. Kayak muslim, satu kata kiblat, muslim. satu kiblat. Tapi kalau segi penulisan masa aku belajar Ridwan Remin juga. Tapi emang rapi, stand up Bogor memang rapi penulisannya. Ya. Tapi kalau untuk ekot aku Pras Teguh, tetap Pras Teguh. Eka. Berarti mulai lomba itu dari lokal di kelas sendiri ya, di sekolah ya. Ya, dipakai terus semenjak stand up tuh aku mulai dilirik. Oh. Dulu, Tapi join sama stand up Indo Banda kan katanya dari lama. ya 2016. Itu 2016 juga. Berarti aku generasi sebelumnya kenal semua dong. kenal beberapa udah nggak ada lagi. Termasuk Munawar. Munawar agak telat aku jumpanya. Aku udah Oh. tampil di mana-mana, di sini sana udah ngebom berapa kali. Iya. Baru jumpa Munawar di acara di Open Mic Helsinki saat itu. Di Lux Maui sendiri nggak pernah. Enggak. Di sana Kota Lux Maui sama Banda Aceh bedanya apa? dari segi Dari infrastruktur segi apa aja? Infrastruktur. Lebih ketinggalan Banda Aceh. lebih maju Banda lah pastinya. Lebih maju Banda. Iya, Oke. lebih banyak ada museum-museum juga kan. Iya.
Terus pun Karena kota Madia kali. Suzuya pun kok di sana nggak terbakar itu ya lebih ya. Tapi sepi. Enggak. Kalau Sama aja. kalau anak nongkrongnya enakan mana? Enakan di sini. Enakan di sini. Aku dari SMA di sini udah Oh. jumpa vibe Banda tuh dari SMA memang. Nah, Tapi pulang ke Loksmawe sering. beberapa kali pernah kok lagi libur ya. Tapi aku lebih Terakhir suka di perubahan Bandung. apa tuh di Loksmawe? Maksudnya secara komedi ada komunitas stand up juga nggak? Atau Untuk sebenarnya kan di sana sana perusahaan besar-besar ya, PT Arun ini itu. pabrik. Oh. Cocoknya abang ini di sana. Bikin pajak. Udah mati tapi. Enggak aktif. Oh, udah mah. Beberapa aktif kayak Arun, PIM, Tinggal Pim, Arun enggak lagi. ASEAN udah. Komedi bagi Haikal apa? Komedi itu nyawa. Wih. Ini dalam. Coba jabarkan lah. Nyawa. Kalau sebelum aku stand up mungkin kalau nggak jumpa stand up di SMA mungkin aku dipandang sebelah mata. Oke. Tapi sekarang setelah jumpa stand up aku dipandang Seperempat. tutup mata. Mata. Siapa? Nggak lebih dipandang ya lah. Soalnya Iya, nggak iya. kaleng-kaleng oh anak nih ada lihat aku tampil di sini oh ada lihat oh jangan Ada macam-macam. potensi lah. Bahkan preman-preman di sekolah kan ada tuh. Iya, tukang bully. Kalau anak-anak kayak aku nih pasti dibantai lah. Ya, Oh, udah ya. kurus, sekolah lagi kan. Iya, iya. Pasti bantai karena aku orangnya tapi tampil Aktif. Hmm. Oh, ini lucu nih. Enggak Iya. usah aja lah, yang lain aja lah. Oh. Gitu, terlindungi. Orang lucu tuh berguna bagi Berarti bangsa dan komedi negara. menjadi tameng. Secara nggak langsung Secara nggak langsung ya. jadi tameng. Jadi tameng. Kalau keresahan pribadi dalam hidup, waktu itu katanya nantangin ngobrolin kehidupan bang, ngobrolin kehidupan sih. Emang seberapa berat Kehidupan banyak karena kenapa aku ambil jalur komedi juga secara nggak sengaja juga aku jumpa tuh Hmm. karena dari segi ganteng enggak. Ya, ganteng. Jadi kalau enggak ganteng arahnya ke lucu-lucuan. Nah, ya. Kalau udah nggak ganteng Nggak ada beban ya. Iya. Berkomedi itu nggak ada beban. Karena dunia ini pandang good looking apa enggak? Pasti. Rasisme masuk. Pasti. Selama masih ada rasisme, Ya. orang-orang lucu inilah yang Yang bangkit. ngangkat. Ya, yang angkat. Yang menyatukan juga. Makanya aku heran sama orang-orang good looking nih. Ya, kenapa Kenapa mereka ya? dunia ini harus ada good looking aja? Padahal orang kan banyak Bad lookingnya looking, masing-masing. Ya, bad looking juga bagus. Bad looking juga bagus. Misal dia emang ganteng, oke. Ya. Good looking. Ya. Misalkan dia keren, Ya. swag looking. Swag looking. Dia orang baik, Iya, kind benar. looking. Kind looking. Bahkan orang buta pun no looking. Banyak looking semua. Kayak looking yang Roll lain of ya. three. Oh, Iya. itu lagi berkomedi ya. Udah terbukti tekniknya. Lagi berkomedi ya. Looking apa lagi? Looking. Orang buta no looking. No looking. Terus ini kan kemarin juara 2 ya. Haikal tuh juara 2. Puas gak? Dengan maksudnya mulai dari penilaian atau memandang diri sendiri dengan semua yang udah dicurahkan. Kan pasti ada effort juga di situ, ada usaha juga ada. Dari juara 2 pribadi nggak puas sebenarnya. Nggak puas Ya sebenarnya. tetap orang maunya juara Pengennya satu juara satu. di mana-mana. Hmm. Tapi dengan penampilan aku yang terakhir tuh, Tapi tipis ya ini ya perpoinannya sebenarnya. ya juri emang harus netral. Kayak Ya. mana dia lebih waktu misal, oke Ya. kurangi. Ya kelemahan Haikal kemarin beberapa kali dia waktunya lewat semua. Dari 5 Ya karena menit aku jadi tampil 7 ini menit, bang, 7 menit aku jadi 9 menit. Enjoy ya? senyaman aku. Enjoy di panggung. Kalau ada di panggung udah enjoy kali. Karena beberapa penampilan tuh nggak pakai waktu. Ya, Ketika ya. jumpa waktu ya, aku orangnya suka kebebasan. Betul. Ketika ditaruh waktu aku jadi nggak disiplin. Beda nggak kalau kita stand up di depan penonton sama di depan kamera? Pernah nyoba nggak di depan kamera bikin Aku premis depan kamera sendiri? nggak. Bikin premis Aku kalau sendiri? improv tuh kurang bang. Hmm. Apalagi nggak ada penontonnya. Aku beda. Tipikalnya kalau makin rame orang makin pede. Oh, Makin sedikit orang nyedot energi, situ jenglot ya, apa gimana? makin rame makin pede. Iya, Wah, iya. rame nih yang lihat. Rame. Harus semua kita keluarkan. Oke. Karena kalau sedikit yang lihat, Iya. ini aku keluarkan semua. Oh, energi Sedikit justru energi. dari penonton ya. Dari Ya nggak orang-orang. tahu kenapa mungkin udah kayak gitu. Betul. Itu gaya model aku. Masuk lagi gaya hidup tadi. Gaya hidup. Keseharian emang suka berkomedi atau ngelawak, ngelucu? Di tongkrongan aku orangnya kayak itu semua. Oh, suka Aneh-aneh. Celetukan gitu. Lagi ngumpul itu lempar ini. Tapi lebih ke drag joke sih. Dark jokes, dark. Ketawanya cepat karena Ya. drag orang balap. Oh, drag jokes. Sebenarnya sebenarnya komedi mikir ya. Kalau bicara cepat itu, orang harus mikir dulu baru oh iya. Ya, Ketawa. bisa jadi. Ketawa aja dulu. Tapi Pikir nanti. kalau langsung dia bingung ya ngomong. Karena apa. muka kawanku lucu-lucu dong tongkrongan. Betul. Karena kok dibawa serius sekali
lihat Kaget muka dia, kawan langsung ketawa. kaku dia. Mm-mm. Berarti komedi itu lebih ke tameng awalnya sampai bisa dihargai. Terus ke depannya pengennya berkarir di komedi gak? Eh, Atau seriusin di komedi sampai ikut kompetisi nasional dan segala macam? aku tetap akan jadi diri aku, tetap komedi. Oke. Cuman masih stand up kayak mana? Ke depannya stand up lagi nggak tahu. Nggak Tapi tahu. jalurnya memang stand up. Gimana bergulir aja? Ya, kayak mana waktu berjalan aja. Komedi tetap dalam tongkrongan, nggak dipaksa-paksain, nggak Betul. dalam panggung harus melucu, nggak necessarily memang lucu-lucuan terus. Nikmatin proses. Nikmatin betul. prosesnya. Keren. Ada komedi luar? Komedi luar aku Kevin Hart. Kevin Hart. Kevin Hart. Asal-asalan banget tuh orangnya. Maksudnya ekotnya. Dia ekot juga. Parah sih. Dari mukanya Dia udah lepas ketawa. banget sih dia itu. Dia Ekspresif. paling enjoy. Tapi kadang kita mikir gini juga, di saat udah jadi seseorang kayaknya jauh lebih mudah ya. Ketimbang di saat kita belum jadi siapa-siapa. Nah ya, aku berusaha Setuju nggak begitu? buat orang suka sama diri kita, bukan Personal, suka sama pribadi. komedi, personality. Eh. Jadi apa yang kita buat tuh orang suka-suka aja. Mau kita lagi nggak komedi pun orang tak suka Betul. karena personality kita yang kita tanamkan duluan. kita angkat Kita ya. nih orangnya emang kayak gini, Emang kayak gini. asal-asalan. Bawaannya. Di mana-mana pun tak asal-asalan. Bawaannya kayak gini. Jadi buat kemana pun enak. Kalau Sultan, coba tanya dia. Enggak, Haikal yang nanya. Ini kan ibaratnya bukan seumuran lah ya, tapi nggak terlalu jauh nih. Haikal ke si Sultan nggak terlalu jauh, mungkin GP Muda, jadi- ukuran mudanya. Iya, jadi lebih ketemu mungkin pertanyaan yang relate sama dia saat ini, karena susah juga ngulik dia. Karena kita udah jauh nih ketinggalannya. Apa yang terjadi hari ini? Itulah pas aku masuk stand up Atau tuh. Haikal menilai komedinya Sultan? Oh janganlah, atau- aku masih belajar juga. Bukan, dalam artian menilai begini. Dia kan pelajar nih saat ini. Ya. Komedi apa yang masuk atau seperti apa? Kalau andainya Haikal hari ini masih Jadi- pelajar juga gitu, masih pelajar juga. Apa yang Haikal lakukan gitu? Pas, makanya aku lihat Sultan tuh seperti lihat aku zaman dulu masuk SMA. Oke. Aku masih SMA tuh masih kayak Sultan, masih cari jati diri. Oke. Ini aku oke. mainnya model kayak mana? Kalau aku dulu Berarti emang proses mencari udah tepat ya di umur segitu ya. seiring berjalan waktu ya, lihat-lihat orang juga. Ngeraba gitu ya. Mm-mm. Kalau komedi aku dulu tuh yang sekitar aja, masih sekolah, ya masalah cinta, Iya. masalah ini masih rekat. Iya, nggak jauh-jauh dari situ. Iya. Tidak bahas pajak seperti tadi. Iya. Jangan, itu jangan. Itu terlalu berat. Itu Kalau itu perkenalan dengan Tengkurian nih, Tengkurian. bahas yang ringan-ringan aja. Sultan mau bahas apa? Atau mau beropini? Menurut aku banget, Ya, menurut aku tuh setuju juara 2. Kenapa? Karena juara emang 2, satu filter, satu kretek. juara emang 2. Satu filter, satu kretek. Lucunya di mana nih? Coba. Coba enggak serius ini kita bedah nih. Lucunya di Bang Rian kita diem bentar. Ini kan dia bukan dark jokes nih, tapi apa ya? Satu filter bisa dijelasin nggak? Satu Juara filter, tuh- satu kretek. Juara tuh merek rokok. Nggak tuh? Oh, ada rokok mereknya juara. Oke. Jadi Nah, ada yang wawasan filter, kita ada kan yang yang kretek. kurang akhirnya. karena kan ada nih iklan juara. Nah, di situ Kretek. kita bisa melihat celah nih. Celahnya di sini Sultan. Di saat lu ngomong kayak gitu, orang kan nggak tahu ada rokok merek juara. Gimana kalau di depannya ditambahin dulu bahwa ada rokok merek juara. Jadi orang baru disclaimer dulu. Tapi kalau langsung begitu, nyambungnya di mana nih ya? Nyambungnya gitu. Mungkin itu kendala Sultan saat ini. Orang bisa nggak jadi, bisa kena atau ketawa, ya dia nggak tahu premisnya itu apa. Kasih tahu aja dulu. Wacana dulu. Iya, kasih tahu aja dulu bahwa kalian tahu nggak ada rokok merek juara nih, ya misalnya gitu. Jadi orang, oh iya ada rokok merek juara. Setidaknya begitu. Nah itu celah yang kita lihat barusan sih. Dengan semua jokes-jokes yang udah dilempar sama Sultan, tapi ya kita mikir gimana cara ketawainnya. Selain persona Sultan.